kemudian sekarang kita masuk ke praktek sholat. Nah, ini adalah tujuan utama sebenarnya saya menyusun buku ini. Tujuannya adalah diamal, bukan hanya sebagai pengetahuan, karena kalau pengetahuan Google lebih canggih daripada kita, MP3 lebih MP3, MP4, memory card atau flash disk itu lebih kuat pengetahuannya mungkin daripada kita. Namun yang kita inginkan adalah bagaimana ngaji itu ada hasilnya. Bapak berkebun pasti menginginkan buah. Bapak kerja pasti menginginkan gaji. Maka kita berusaha sesuatu itu ingin agar dapat hasil. Begitu pula juga dengan belajar ini. Hasil daripada pembelajaran kita itu adalah sholat kita makin benar. Jadi bukan hanya asyik dengerin ceramah, asyik kumpul-kumpul, asyik rame-rame, asyik tampil di TV mungkin juga dalam ceramahnya. Tapi agar bagaimana dalam keseharian kita makin baik, makin baik. Ya memang Pak, yang namanya ngaji itu kayak nanam pohon, nggak langsung tumbuh dan berbuah. Sedikit demi sedikit, hari demi hari dikasih air, lama-lama tumbuh, dikasih pupuk. Kita juga bukan berarti setelah satu kali ngaji terus kemudian kita langsung jadi orang soleh atau jadi wali, itu juga belum tentu. Jadi kita sedikit demi sedikit, yang bisa kita praktekin secara langsung, kita praktekin secara langsung. Yang pelan-pelan harus kita latih pelan-pelan. Jadi ini kita nggak mau nantinya praktek ataupun juga pelatihan sholat ini Pak, ini dianggap sebagai omong kosong, ngeribetin. Nah ini kadang ada yang pandangannya gitu. Dan pelatihan praktek sholat ini Pak, bukan untuk menyalahkan sholat bapak-bapak. Sekali lagi saya tekankan ya. Praktek sholat yang akan kita laksanakan atau yang akan saya laksanakan ini bukan untuk menyalahkan sholat bapak-bapak. Belum tentu salah. Ya salah itu kalau tidak sempurna syarat dan rukunnya. Atau melakukan hal yang membatalkan tapi tetap sholatnya dilanjut. Nah ini baru salah. Tapi kalau, sekali lagi ya Pak ya, tapi kalau praktek yang kita praktekkan ini ingin upgrade, ingin meningkatkan sholat kita. Sebab saya punya guru Syekhuna Kiai Haji Abdullah Arif itu membuat pelatihan pengurusan jenazah. Tapi orang banyak salah paham. Sebahagian amil-amil merasa disalahkan, padahal bukan menyalahkan. Justru pengennya amil-amil upgrade, ada ilmunya, ada landasannya, ada kitabnya, begitu maksudnya. Jadi sehingga mengurus jenazahnya lebih afdol, itu saja. Tapi kalau sampai kebuka aurat memang salah. Gitu ya Pak ya. Kalau mandikan jenazah sebenarnya gampang aja. Tinggal nyiram dari kepala sampai ke kaki. Saya pernah bilang sama Bapak, sampai kalau bayi masukin aja ke kolam gini-gini doang itu udah mandi jenazah sudah. Yang penting air rata ke seluruh tubuh. Tapi permasalahannya ada cara yang lebih afdol, itu maksudnya. Itulah yang diadakan beliau pelatihannya untuk pengurusan jenazah. Nah, cuma itulah ya. Namanya juga orang, ada-ada saja gini kan niatnya. Sama, ini juga sama. Pelatihan sholat kita ini Pak, ini bukan menyalahkan sholat bapak-bapak. Aduh saya sudah bertahun-tahun sholat saya kayak gini. Ini menyalahi adat istiadat. Nah, hati-hati. Ya kan kita pengennya yang lebih utama, makan lebih enak, lebih bagus. Baju pengennya yang lebih halus, lebih modern. Kendaraan atau juga mobil pengennya yang lebih bagus, motor pengennya yang lebih bagus. Istri juga ya pengennya yang lebih cakep gitu ya maksudnya kan. Ya begitulah kita juga dengan ibadah mestinya. Jadi bukan hanya apa adanya yang kita persembahkan kepada Allah, tapi kita berusaha yang semampu kita, terbaik yang mampu kita lakukan untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi tujuan utama kita adalah agar bagaimana sholat kita diterima. Jadi semua yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya tentang sholat
bahwa sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah daripada kekejian dan kemungkaran. Sholat itu wasta'inu bisabri wassalah, sholat itu bisa mendatangkan pertolongan Allah, sholat itu bisa mendatangkan rezeki. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu apa itu lupa, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan rezeki. Wa'mur ahlaka bishalah wastabir 'alaiha nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Itu juga betul. Jadi semua janji-janji Allah dan Rasulnya di dalam sholat itu akan kita dapati kalau sholat kita diterima. Begitu dulu Pak. Kerjaan kita diterima baru digaji. Proposal kita diterima baru turun dana. Ataupun juga dengan barang kita diterima oleh pelanggan baru dibayar. Tapi kalau reject, ternyata barangnya ada cacatnya, ternyata nggak sesuai dengan keinginan pelanggan atau pembeli, jangan harap dibayar, barangnya dikembalikan lagi. Ya begitulah kita inginnya sholat kita dan juga semua ibadah kita, itu kita bagaimana untuk standar diterimanya Pak. Standar yang diterima itu adalah yang mengikuti Rasul, selesai. Jelas siapa ya? Karena ibadah kita atau amal soleh kita itu kalau tidak mengikuti Rasul ya susah untuk diterimanya. Tapi terserah Allah mau nerima atau enggak. Nah yang kita akan latih sekarang ini nggak perlu pakai buku karena sudah selesai materinya. Yang kita inginkan adalah prakteknya. Nah saya sebelum praktek ini jangan sampai udah capek-capek kita praktek gitu ya. Udah capek-capek kita ditontonin kayak topeng monyet, ditontonin misalnya, ternyata sholat kita sama aja. Setelahnya dan sesudahnya nggak jauh beda misalnya ya. Kakinya tetap begitu, tangannya tetap begitu, bacaannya tetap begitu. Alasannya ribet. Ya Allahu Akbar. Kalau nggak mau ribet nggak usah hidup. Karena hidup itu memang ribet, memang dunia itu memang ribet gitu ya. Dan memang syariat Allah Subhanahu wa taala ini adalah uji coba, ujian untuk kita masuk ke surga apa enggak. Itu adalah memang berat sampai gunung semua ini, dunia ini ditawarin untuk mengamalkan syariat, enggak ada yang mampu. Kata Allah, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fabaina ayyahmilnaha. Semua kami tawarin ini syariat, hukum Allah ini kami tawarin di langit. Langit bisa ngamalin enggak? Enggak bisa. Bumi bisa ngamalin enggak? Enggak bisa, enggak mampu. Gunung bisa ngamalin enggak? Enggak mampu. Sampai gunung yang terkuat yang kita lihat gede, tancap, wah megah, enggak mampu menjalankan syariat. Fa'abaina, mereka enggak mau. Wah, asfaqna minha, takut jawabannya. Saya takut enggak bisa melaksanakannya ini syariat. Wah, malah hal insan, tapi kita ini ngambil. Oh deh, saya yang ngambil. Nabi Adam yang ngambil sebagai sebagai pengemban syariah untuk menjalankan syariat dan hukum Allah. Nah ini kita ingin sedikit usaha kita diterima Allah Subhanahu wa taala, sedikit perbaikan sholat kita diterima Allah. Sebelum saya mulai, Bapak-bapak ada yang mau jadi responden nggak ini? Ada yang mau jadi relawan apa enggak ini? Atau semuanya mau? Ini lebih keren lagi nih kalau semuanya mau ini ya. Ada Bapak ada yang mau relawan nggak untuk latihan? Saya tekuk-tekuk sedikit badannya misalnya. Yang mau Pak Jinano, alhamdulillah. Sini duduk sini Pak. Ada lagi nggak Pak? Ya Pak Lukman, masya Allah ini ya. Bang Oo, ya. Yang mau jadi relawan ini nggak usah pakai buku terus sini Bang. Nah ya. Ini kameramen bingung, bodoh amat. Aneh mah nggak penting, kameramen tuh bodoh amat kita mah ya. Jadi yang penting pokoknya bagaimana untuk perbaikan. Ada lagi Pak? Bapak berani? Nggak disuntik Pak, tenang aja. Nggak usah takut ya. Bang Irfan udah pernah belum? Belum pernah kan? Nah sini Bang Irfan, sini. Ntar izin gampang, tenang aja. Jam 1 mah tenang aja, bos juga terima-terima aja. Biar belajar sholat gitu. Takut bener ini ya. Pak Yudi, ini Amil. Ini Pak Yudi mah, kudu sini pokoknya. Nanti kan ini satu dari Bapak, di belakang Abang ini kan ada 1000 orang. Di belakang Bapak kan ada 1000 orang. Jadi saya ngajarin cuma 5 orang. Cuma sebenarnya ngajarin 5000 orang. Pak Yudi sini. Harus Pak Yudi mah. Entahlah kamera di sini boleh nih, di sini boleh pindah-pindah lah. Bagaimana caranya saya juga nggak tahu lah. Gitu ya. Pak Yudi sini. Dipanggilnya
Aneh pecat juga nanti. Ya, oke ya. Ini Pak, saya sambil berdiri muter-muter. Ini saya nggak perlukan. Meja ini saya mundurin dulu sedikit. Karena nanti kita ingin prakteknya itu agak muter-muter dan sambil memperhatikan sholat kita. Yang kita perbaiki ini zohir memang. Maju dikit boleh, ke sana dulu, sana lagi juga boleh aja. Yang kita perbaiki ini memang zohirnya bapak-bapak ya. Bapak-bapak boleh majuan sedikit. Kalau ada yang mau ngeliatin dari sebelah kanan, sebelah kiri juga boleh ya. Maju dikit Pak, nggak masalah. Ya, Bapak nanti boleh tanya kalau ada sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau ditanyain nanti ya. Mana yang kurang-kurang. Saya harap bapak-bapak yang walaupun nggak semua ikut praktek, tapi ya niatkan untuk mengamalkan juga ya. Ini saya bukan tontonan tapi tuntunan. Oke. Jelas, Pak, sampai sini. Oke, silakan bapak-bapak berdiri. Pertama kali sholat yang diperhatikan, nah makanya kameramen dari sini nih, dari sini kanan kiri. Pokoknya cabut aja tuh, bapak, abang bawa aja tuh, biar pegel, berotot. Nah, nantinya kan. Pertama adalah siwak. Siwak. Ini, Bang O ada, Pak Haji ada, belum bawa. Nanti setelah ini harus punya siwak semuanya Pak ya. Ini siwak ini penting sepenting-pentingnya. Saya sudah ngomongin panjang lebar tentang siwak berbusa, belum juga punya siwak. Cuman 7.000, apa saya perlu beliin apa? Allahu Akbar. Tulis daftar namanya, nanti saya beliin aja nanti lah. Biar punya semuanya ini ya, siwak ini ya. Pertama pakai siwak. Sekarang Bapak kira-kira aja, kurang lebih aja, simulasi aja siwaknya. Kanan dulu atas, kanan bawah, simulasi aja. Kiri atas, kiri bawah, lidah, langit-langit. Oke, dah ya. Ini nanti Bapak kalau punya siwak itu kanan, sinian Pak, nggak apa-apa kalau mau ngerekam di sini, boleh. Di sini, nggak jadi masalah, nanti kehalang-halang. Ya, softnya rapatkan dulu. Nah, penting ini Pak ya, lurusnya soft dilihat dari tumit. Jadi biasanya sebagian musola itu nggak ada garis karpetnya, sebahagiannya. Jadi kita pastikan itu di tumit. Kalau benerin soft itu ke belakang lihatnya, jangan lihat ke depan, bukan jari kaki yang dilihat. Ini kan orang banyak kelirunya di situ ya. Padahal yang dilihat itu apanya? Tumitnya, belakangnya yang dilihat. Lurus gak? Kalau ada garis karpetnya alhamdulillah, lurus garis karpetnya. Nah ini kurang lurus dikit aja Bang, maju dikit aja. Nah ini ya, munduran dikit Pak. Nah dah, pas ini ya, lurus ya, ya. Kemudian bahunya dirapatkan, bahunya. Kaki nggak rapat nggak apa-apa deh, kaki nggak rapat nggak apa-apa kalau segen. Kalau mau rapat boleh, nggak juga nggak masalah. Ini masih ada celahnya, ininya yang rapat, bahunya yang dirapatin. Bahunya yang dirapatin ya. Seperti tadi saya sholat, ini imamnya kan ada di sini, saya sholat di situ. Saya ngerapat ke kanan, mestinya karena mengarah ke imam, mendekat ke imam rapatnya. Jadi bukan yang sono narik ke lebih jauh, bukan, tapi yang sono ke tengah, yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri, karena merapat itu ke imam mestinya, jadi kebalik tadi ya. Jadi sehingga ini rapat. Kita nggak mau sholat kita diputus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan kita diputus oleh Allah gara-gara soft. Man wasalla soffan wasalahullah, siapa yang menyambung soft Allah akan sambung hubungan dengan dirinya. Wa man qata'a soffan qata'ahullah, orang yang mutus soft dia akan diputus hubungannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bahaya sekali ya. Terus imam pastikan sebelum takbir paling tidak yang di belakang dia udah lurus, tumitnya udah lurus, yang kira-kira kurang maju suruh maju, yang mundur suruh mundur. Jadi setelah siwak soft. Yang kedua sutroh. Ini kalau sholatnya berjamaah. Kalau sholatnya sendiri dia perlu pakai sutro. Bapak di rumah sekalipun gak ada orang yang lewat, tetap dikasih ini di depannya. Nah, kasih ini bapak-bapak ya, yang ngelihatnya sekarang ini ya. Ini kalau sholat jangan dibiarkan. Nah seperti itu belum ada sutrohnya itu. Coba bapak biar dapat pahala, nah dikasih sutro. Imamnya yang dikasih. Makmumnya nggak pakai sutro, kalau imamnya sudah pakai sutro nggak masalah. Ini kita belajar mengamalkan sunnah yang sudah lama ditinggalkan oleh umat. Ya, sunnah Nabi ini ya. Nggak wajib, ini bukan perkara halal dan haramnya, bukan. Kita ingin yang lebih sempurna. Jadi taruh di depan kita terlebih dahulu suatu benda yang tingginya kurang lebih 30 cm, jaraknya antara tumit kita dengan sutro 1,5 meter kurang lebih. Nah, taruh baru kita sholat. Jadi jangan asal sholat. Ada nggak benda di depannya? Imam juga sama. Nah kayak gini sutronya nggak ada nih.
Ini lebih dari 1,5 meter dengan kayu, dengan dinding di depannya. Maka imam tambahkan sutroh di depannya sini. Biar makmumnya selamat. Letak, dah selesai. Gitu ya Pak ya, ini ya. 1 siwak, 2 soft, yang ketiga sutroh. Nah baru kita masuk ke dalam sholatnya. Tangannya di bawah. Nah oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Lihat pandangannya ke tempat sujud. Tapi untuk sekarang mah nggak masalah karena lagi liatin aneh gitu ya, itu nggak jadi masalah ya. Ini ngerjain orang lagi gini enak banget ya, paling enak ya. Ketika A-nya Allah bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillah jangan lupa dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bapak mau baca qul a'udzu birabbin nas, silahkan. Robbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Pokoknya bacaan untuk melindungi diri kita daripada bisikan setan. Karena dalam sholat ini akan banyak bisikan-bisikan kan. Kemudian mulai A-nya Allah bertepatan dengan mengangkat tangan. Allah. Bisa ada yang Allahu Akbar, angkat tangan dulu. Tapi ini ketika mulai gerak, angkat tangannya Allahu Akbar. Bar itu sampai kita memegang kedua tangan di atas pusar, di bawah dada, di atas pusar. Lagi saya ulang, nggak usah pakai mic lah ya, pakai mic ini ya. Allah, kayak Allah. Nah, mengangkatnya jempol atau ibu jari seukuran dengan cuping telinga. Cuping, ini cuping ini yang kenyal-kenyal ini. Kemudian ujung jari sejajar dengan atas telinga. Kemudian untuk pergelangan sejajar dengan bahu. Jadi yang sejajar dengan bahu itu pergelangannya. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i dengan menggabungkan hadis-hadis riwayat-riwayat yang ada. Allah sejajar. Terus kemudian jarinya agak renggang, arahkan sedikit ke arah kiblat. Oke ya, renggang kiblat. Ini ya, jadi ya. Oke ya. Jadi ukurannya Bapak ukur sendiri, bukan nempel, bukan nempel, tapi seukuran telinga, sejajar sama telinga. Allah, jadi tinggi, jadi nggak cuma segini doang, enggak, gitu ya. Allahu Akbar. Ketika bar, pas pergelangan tangannya ini dipegang dengan 3 jari. Kita ngikuti Syekh Nawawi Al-Bantani saja ya dalam kitab Farakil Ubudiyah. Ini 3 jari begini, 2 jarinya dilepas di antara dada dan pusar. Enggak terlalu bawah, enggak terlalu atas, tapi antara dada dan pusar. Kayak gini nyaman ini. Tepat dengan susunan anatomi tubuh. Digenggam ya, tepat di pergelangan ya, pergelangan digenggam ya. Oke ya. Oke, Bapak turun dulu. Saya hitung ya. 1 2 3 out. Stop. Oke, nggak apa-apa stop. Oke, gini ya. Begini Pak ya. Pak Jinano itu segini nih kurang lebih nih. Nah, ngangkatnya ya. Ininya agak renggang sedikit aja, nggak usah terlalu gede. Oke, Bang Oo segini ya. Nah, ini bisa ini pakai cermin nanti ya. Ini kurang nih Pak. Nah, segini. Nah, Pak Yudi. Nah, gini ya. Bismillah, Pak Lukman segini nanti. Bang Ipa segini. Segini nih Bang nih. Diingat nih Bang nih ya. Oke, turunin lagi. 1 2 3 Allah. Bar baru habis, jangan bar habis gini ya. Mana Pak? Nah, pergelangannya, maaf ya. Pergelangannya di sini nih. Oke, pas. Lepaskan dunia dulu dah kalau gitu ya. Pergelangannya di mana pergelangannya? Nah, gini. Pusarnya di mana pusar? Ini pusar. Nah, pas. Di bawah dada, di atas pusar, pas. Oke, di bawah dada, di bawah ya, pas. Dah. Ini baca iftitah, a'udzu, Fatihah, tinggal bacaannya dibenerinnya sama guru tajwid ya. Saya nggak memperbaiki Fatihah Bapak-bapak ini ya, tinggal Fatihahnya kita disetorin kepada guru-guru Quran. Kemudian surah, kemudian ruku. Ruku angkat tangan, jangan malas. Jadi bukan Allah, kan? Ya, ini afdol saja. Walaupun nggak haram, nggak ngangkat tangan tuh nggak haram. Kita bukan bicara halal haram. Sama ukurannya kayak tadi, seukuran dengan telinga. Allah. Terus takbirnya berlanjut. Allahu Akbar. Bar itu sampai
full, lurus. Tangannya untuk laki-laki tangannya agak renggang ya, renggang. Kakinya ke arah kiblat, saya lupa tadi ya. Renggang. Kemudian ini kepala, leher dengan bahu dengan punggung ini lurus, diluruskan ya, enggak terlalu bawah, enggak terlalu atas, tapi lurus, diluruskan dengan renggang ininya renggang. Tangannya pun renggang. Kaki jangan lupa ke arah kiblat ya, kakinya bukan begini, kakinya begini ya, kakinya jangan begini, tapi kakinya begini. Yang dalam itu yang lurus ke arah kiblat, yang dalam, bahagian dalamnya. Oke, bisa ya? 1, siap-siap. 2, 3, out. Sambil takbir. Ulangi. Ya, ulangi. Sambil olahraga lah ya. Ulangi. Allahu Akbar. Bar sampai habis. 1, 2, 3, out. Angkat tangannya. Oke, permisi saya minta maaf untuk saya. Nah ini Pak Nono alhamdulillah udah bagus. Maaf ya Pak. Nah kepalanya Bang Oo agak sedikit nunduk. Nah tawadhu. Ya ini Pak, ini bisa dadanya dibusung coba. Dadanya dibusung. Lagi, ini masukin ke dalam. Ini. Nah, mundur dikit bawah. Nah dadanya dibusung. Pak lihat ini, begini. Nah, coba, Bapak dadanya begitu dadanya. Nah, ini udah kaku ini, nggak apa-apa dah ya. Namanya juga ada faktor usia lah ya, nggak masalah ya. Ininya renggang ya. Pak Lukman maaf, agak sedikit maju, naik dikit ininya. Nah, toib, ini lurusin ya, diluruskan ya, pas. Bang Irfan ya, siap-siap ya. Nah, ini namanya di smack namanya nih ya. Nah, ini hati-hati nih, suka kebuka nanti kalau pakai baju yang kayak gini ya, hati-hati ya. Bawa koko nanti kalau sholat, biar enak. Nah, lurusin ini nanti, tinggal begini. Perutnya kayaknya bang. Dah, tasbih i'tidal. Allah, sami Allah, 1, 2, 3, sa. Oke ya, untuk i'tidal sama. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian ketika i'tidal, ini lurusin semua. Kepala lurus, semuanya lurus. Kemudian i'tidalnya sa. Mulai bangunnya itu mulai berawal zikir. Sami Allah, tegak, Allahu liman hamidah, baru angkat tangan. Jadi tegak dulu baru angkat tangan. Gitu ya. Saya ulang ya. Sami Allahu liman. Angkatnya sama kayak tadi, liman hamidah. Dah habis, turun ke bawah, nggak usah pakai goyang-goyang, nggak usah pakai ditaruh juga di sini juga nggak perlu. Yang penting tangannya nggak goyang-goyang, gitu ya. Sami Allah. Ulangi deh sekali lagi, ruku, dari ruku. Lurusin dulu rukunya, kayak tadi yang tadi saya arahin. Maaf Bang Irfan. Nah, ya, Bang Oh maaf. Nggak apa-apa, ke bawah, pandangannya ke bawah nggak apa-apa. Ya, 1, 2, 3, sa. Liman. Oke, dah jelas ya. Sujud. Untuk sujud, lutut dulu. Awal ya, awal turunnya Allah, lutut, tangan, Allahu Akbar, baru kepala, lutut, tangan, kepala. Jelas ya? Lutut, tangan, kepala. Kemudian saat ketika sujud, dua kakinya direnggang, boleh, dirapat juga boleh. Yang penting semua jari kakinya ke arah kiblat. Maaf ya Pak ya, tanpa mengurangi rasa hormat ini. Nah ini kakinya semua ke arah kiblat, termasuk kelingkingnya diusahakan ke arah kiblat. Kemudian antara lutut ukurannya kurang lebih 1 jengkal, dan antara paha dengan perut tidak menempel. Untuk jari itu sejajarnya dengan telinga, gitu ya. Jari rapat sejajarnya dengan telinga. Dan untuk laki-laki direnggangkan juga kalau bisa, sebisanya. Oke, siapa ya? 1, ntar saya benerin. 1, 2, 3, out. Lutut, tangan, kepala. Oke. Tangannya rapat, jarinya rapat dulu, serapat-rapatnya. Ini kan nggak rapat nih Bang. No, apa udah diciptakan seperti ini? Ya,
Gini, nah sejajar dengan telinga ya. Sejajar sama telinga ya. Nah ya Pak, maaf Pak. Nah sejajar sama telinga. Nanti Bapak kalau sujud jadi tahu standarnya. Oh telinga saya di sini nih. Biar tahu nih kan. Maaf Bang O. Nah di sini telinganya. Ini telinganya. Nah di sini Pak ya. Pak Haji maaf nih ya. Nah sini ya Pak ya, Pak Haji ya. Oke, kakinya saya benerin dulu. Untuk paha sama perut kalau udah nggak bisa jauh nggak apa-apa dah. Itu udah faktor alami ya. Oke, ini masih bisa ditekuk lagi Pak Haji ininya, kelingkingnya. Ya, Bang Oo bisa. Nah, gini aja Bang Oo dah, biar kelingkingnya bisa ngadep ke arah kiblat. Ya, nah, ini bisa ini Pak, nggak bisa. Kalau sakit nggak apa-apa dah. Kalau emang udah faktor usia sakit nggak jadi masalah. Oke, taib. Oke, bangun. Allah. Langsung jadi pinter, otaknya semua darah. Darahnya semua ke otak ya. Nah ketika duduk di antara dua sujud, sama kayak tadi, semua gerakannya diiringi dengan zikir. Jadi kalau kita bangun dulu baru zikir, berarti ada gerakan kita yang gak ada zikirnya. Pas bangun, ngangkat kepala, Allah. Nih jangan lupa ini, jari kaki jangan lupa ya. Semuanya ke arah kiblat. Allahu Akbar. Habis bar, tangannya rapat. Ujung lutut sejajar dengan ujung jari. Ujung lutut, bukan di depan lutut bukan, tapi ujung lutut sejajar dengan ujung jari. Begini jadinya. Ya, seperti ini. Kaki kanannya tegak. Kaki kirinya didudukin. Saya lihatin dulu. Kaki kanannya tegak. Langsung tegak ya. Kaki kanannya tegak. Ini bisa tegak lagi Pak? Coba. Nah, ini tegak namanya. Oke, begini tegaknya. Kaki kanannya tegak. Ini namanya tegak ini. Ya orang lihatnya, ribet banget sholat doang. Iyalah kalau mau zikir, kalau mau dapat pertolongan Allah emang harus ribet. Terus, kaki kanannya tegak. Ini namanya tegak. Jadi kalau masih begini, ini belum tegak nih Pak. Ini nggak tegak namanya. Nggak tegak ini. Apalagi begini. Ini nggak tegak ini, sama sekali ini. Ini bukan salah, bukan. Tapi tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hadis. Jadi namanya tegak itu kaki kanan memang tegak. Kaki kanannya tegak setegak-tegaknya. Ya, ini yang masih sehat, yang masih lentur, yang masih muda nggak masalah ini ya. Begini, kaki kanannya tegak, kaki kirinya didudukin. Jelas? Bisa Bapak, kalau Bapak bisa latihan kayaknya. Coba bisa. Coba Bapak-bapak yang lihat juga latihan kaki kanannya tegak coba. Biar latihan. Coba kaki kanannya ditegakin. Biar sakit sama-sama sakit kan gitu. Pegel sama-sama pegel. Kaki kirinya didudukin. Kaki kanannya tegak. Bisa bisanya? Oh, ini titik-titik akupuntur juga ini kan sinyal titik-titik pijat juga di situ makanya. Jadi Bapak jangan sembarangan ini. Betul. Ini sesuai dengan ini. Wah, itu kaki kanannya tegak. Kalau gini kan nggak ngantuk kan? Sakit soalnya. Udah, ini duduk di antara dua sujud. Rabbil firli warhamni. Jangan lupa jempolnya disapetin, Pak. Nah, pokoknya Bapak ketika duduk dan sujud tangannya rapet ya. Duduk dan sujud tangannya dirapetin. Tapi ngangkat sama ruku tangannya direnggangin sedikit. Jadi rapet begini. Cakep, sholatnya cakep. Jadi cakep ini ya. Kita juga ngelihatnya enak apalagi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya ya. Terus sujud lagi. Barnya di kepalanya di bawah baru bar. Rapet sayang. Nah, rapet cinta. Nah, suruh rapet Pak Haji Nano, maaf sedikit. Nah, Bang Oo. Rapat tangannya rapat. Kakinya ke arah kiblat semua, jari kakinya. Nah, ini kan udah bagus nih. Bagus ini ke arah kiblat. Oke. Duduk dulu Pak, duduk dulu semuanya, bangun. Biar nggak sakit dulu. Nah, sekarang berdiri dari rokat pertama kan, dan rokat ketiga. Kalau memang ada rokat ketiganya. Allah. Duduk dulu. Duduknya sama persis. Badannya tegak, rapat, kaki kanannya diarahkan ke arah kiblat dan tegak. Semua sama, tapi sambil takbirnya berlanjut. Jadi takbirnya dilanjutin sampai atas. Ulangi ya Pak ya. Allah
lurus ya. Kemudian untuk bangkitnya ini ada kesunahan menyandarkan tangan dulu ke tanah. Jadi sebelum kita bangun, lo sandarin tangannya di tanah, tangannya duluan diangkat. Kalau bisa. Hah? Enggak usah pakai gini-gini, enggak usah Pak. Ya, ini mau persiapan tinju apa bagaimana itu ya? Enggak usah itu ya. Enggak usah itu ya. Jadi tangannya terbuka aja pas lagi bersandar, tangannya kebuka aja. Allah, gini Allah. Tangannya duluan. Angkat tangannya dulu baru lutut. Tapi kalau emang lututnya sakit itu nggak jadi masalah. Oh, gini nggak jadi masalah itu ya. Itu udah nggak masalah. Tapi yang jelas bersandarnya itu sunnah. Allah, tangan dulu. Allahu Akbar. Nggak usah angkat tangan lagi. Angkat tangan nanti ketika setelah tasyahud awal. Itu aja, lepas angkat tangannya lagi ya. Oke, siap-siap Pak. Dari sujud berarti. Tangannya rapat. Tadi di mana tadi? Saya letakin tadi. Sejajar dengan telinga. Siap-siap ya, sampai berdiri ya, takbirnya ya. 1, 2, 3, au. Kakinya tegak. Nah, bingung. Ini Pak, lihatin. Lo tangannya letak, tangannya angkat duluan. Allahu Akbar. Tangannya letak, terus angkat duluan. Kalau bisa, ya dari duduk aja deh, coba dari duduk. Yo, kaki kanannya tegak. Ya, terus, Allah, berdiri, Allah. 1, 2, 3. Nah, bar. Kira-kira ini softnya bergeser, softnya agak sedikit mencong lagi. Bapak benerin lagi. Jadi namanya benerin soft bukan di awal sholat doang, bukan. Di tengah-tengah sholat Bapak bisa kanan sedikit, mundur sedikit, maju sedikit, nggak masalah. Yang penting nggak 3 kali berturut-turut, itu aja yang penting ya. Terus kita langsung ke tasyahud awal. Kan tadi sudah. Karena tasyahud awal dari sujud sebentar, tunggu perhatikan. Dari sujud yang kedua kita tasyahud awal sama persis. Kalau ketika sujud kaki kanan kita ini udah bener, udah tegak, maka ketika bangkit ya tinggal ditegakin aja. Nggak perlu digerakkan kaki kanan ini ya. Sudah seperti duduk di antara 2 sujud, kaki kanannya tegak. Allahu Akbar. Kaki kanannya tegak, kaki kirinya didudukin. Sudah, nanti ketika awal sebelum baca tasyahud, tangannya rapat. Persis kayak duduk di antara 2 sujud. Nah, mulai membaca tasyahud baru lipat. Lipatnya 3 jari, tangan kanan. At-tahiyyatul. Enggak usah diangkat, dilipat doang. At-tahiyyatul mubarakatuh sampai asyhadu alla ilaha illallah baru diangkat. Illallah baru diangkat. Ini kita berusaha mempraktekkan apa yang ada di dalam kitab-kitab fikih. Jadi bukan hanya sekedar bacaan, ya. Silakan dari sujud, Pak. Sujud yang kedua ceritanya, langsung duduk tasyahud awal. Tangannya rapat, jangan lupa. Nah, jangan lupa tangannya rapat, jarinya rapat. Ya, 1, 2, 3, Allah. Ya, tangannya rapat dulu ya. Rapat dulu Pak Haji. Nah, rapat dulu, bentangkan dulu. Ketika mulai kaki kanannya, jangan lupa. Ojo lali, ya. Kaki kanannya jangan lupa. Sudah? Sama-sama baca at-tahiyah ya. 1, 2, 3. At-tahiy. Ulangi, gini ya Pak. At-tahiyyatul mubarak. Nggak usah diangkat, cukup ditaruh aja dulu, dilipat aja doang, dilipat doang ya. At-tahiyyat. Ulangi Bang. Oke, 1, 2, 3. At-tahiyyatul mubarakah. Sholawatut ka ayyuhan assalam ibadillahis shalihin. Siap-siap. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, taib. Mengangkatnya agak sedikit bungkuk. Ininya, telunjuknya bungkuk sedikit. Jari apa? Ibu jari di bawah telunjuk. Begini. Coba ya.
Sama ya, begini ya. Kemudian atau Bapak mau pilih riwayat yang kedua, begini. Dibulatkan. Begini, boleh. Jadi boleh begini, boleh begini. Illallah, boleh. Illallah, boleh. Oke, mulai dari asyhadu, coba ulang, bawah. Enggak, lipat. Asyhadu doang, asyhadu. Siap-siap, asyhadu. Nah, asyhadu ya, siap-siap ya. 1, 2, 3, asyhadu. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya, wa asyhadu anna Allahumma sholli ala. Cukup, sampai situ aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini tahiyat awal ya. Bangkit, angkat tangan. Sama kayak tadi bangkitnya. Letakkan tangan di tanah di bawah. Allah. Tangan duluan. Allahu Akbar. Angkat tangan. Akbar. Oke, 1. Siap-siap bangkit ya. Allahu Akbar ya. 1, 2, 3, al. Angkat. Kakinya ke arah kiblat, Pak Yudi. Kakinya ke arah kiblat lagi. Dah, ini udah selesai, tinggal langsung tasyahud akhir. Ya, tasyahud akhir aja. Langsung duduk dari sujud ke tasyahud akhir. Perhatikan dulu. Untuk tasyahud akhir, dari sujud yang kedua, Allah. Maaf ya Pak ya. Ulangi. Allah. Kaki kanan nggak usah gerak. Allahu Akbar. Kaki kanannya tegak, seluruh jari ke arah kiblat, kaki kirinya dikeluarin dan diarahkan ke arah kiblat. Kaki kirinya nih. Gini ya. Jelas ya? Kemudian untuk siku kanan diletakkan di ujung paha. Gini jadinya. Sebelum baca tasyahud, ini dirapatkan dulu sebelum baca tasyahud. Ketika mulai baca tasyahud, at-tahiyyat. Bisa gitu ya. Bapak-bapak yang nonton boleh coba tawaruknya. Bapak mulai dari sujud. Ya, tasyahudnya dilatih. Coba tasyahudnya. Pulang dari sini tasyahudnya udah benar. Jarinya rapat. Uy. Nah, ya. 1, 2, 3. Allah. Kaki kanannya tegak. Saya benerin. Kaki kanannya. Ini udah paling full Pak Haji? Udah, ya nggak masalah. Nah ini udah bener nih Bang Wawan nih, tinggal dilatih. Pak Lukman bener, Bang Irfan udah bener. Itu bisa lurus. Ini ujungnya, di ujung lutut ya, di ujung lutut. Rapat Pak, rapat. Ininya rapat nggak? Rapat dulu. Ini kan belum baca tasyahud, jadi belum ngelipet ya. Kita mulai baca tasyahud langsung lipat ya. At-tahiyyat. Oke. Lihatnya ke tempat sujud, dulu. Ya, 1, 2, 3. At-tahiyyatul. Seperti tadi. Assalamualaikum. Belum ngangkat. Nah, belum. Suaranya mana suaranya? Ini bukan baca dalam hati, nggak ada dalam hati. Syahadu an la ilaha. Oke, illallah. Oke, mulai illallah. Ketika jarinya telunjuknya nunjuk, pandangan mata yang tadinya ke tempat sujud pindah ke jari. Nggak usah pakai goyang-goyang tuh jarinya ya, malah bikin orang nggak khusyuk. Jadi gara-gara goyang-goyang ya. Dah, gitu ya. Illallah, udah selesai gini ya. Sampai habis innaka hamidun majid. Sekarang salam. Perhatikan, ada waktu 3 menit. Ulang ya. Tadinya ngeliat ke sini ya. Mulai, afwan. Mulai kan gini tadinya ya. Illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus sampai innaka hamidum majid. Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri dan seterusnya. Mau doa silakan. Ini jangan kaki yang telapak yang kiri, tangan yang kiri rapat, jangan sampai lupa di ujung lutut. Ketika mulai assalam ke depan dulu. Perhatiin sini ya. Assalamualaikum warahmatullah, full sampai pipi kanan kelihatan dari belakang. Ke depan lagi, assalamualaikum warahmatullah, gitu ya. Oke, 1, siap-siap salam. Lihat dulu ke telunjuknya. 1, jangan kayak orang cacat begini, biasa aja kepalanya. Jadi bukan kepalanya nggak usah miring gitu, nggak usah ya. 1, 2, 3, depan.
Assalamualaikum. Ke kanan. Lagi ke depan. Depan. Sekali lagi. Lihat ke telunjuknya dulu. Mulai ya Pak ya. 1, 2, 3. Warahmatullah. Kanan. Sampai pipi kanan kelihatan. Ke depan lagi. Assalamualaikum. Selesai. Dah, lepas dah. Regangkan dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sunnah mengusap. Nanti kita akan bahas sunnah-sunnah setelah sholat, khususnya zikir-zikirnya pada episode yang akan datang insya Allah. Tapi saya nggak ada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nanti setelah ba'diyah yang mau tanya secara pribadi silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu